Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janine Fadia Rizky, kelas 03 TPLP 006. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas jaringan komputer, yaitu pengalamatan IP versi 4. Dimulai dari dasar teori, alamat IP atau IP address ini adalah angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer untuk mengidentifikasi dan memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui jaringan, termasuk internet. Ini adalah alamat numerik yang memungkinkan perangkat untuk dikenali dan berkomunikasi satu sama lain dalam lingkungan jaringan. Jadi, angka numerik yang unik yang dipunyai setiap perangkat untuk bisa mengenali perangkat satu sama lain. Definisi dari IP address sendiri adalah kita bisa mendefinisikannya sebagai pengiriman paket, yang dimana pengiriman paket memerlukan alamat untuk mengirim, dan dimana sebuah alamat harus memiliki standar agar dapat terkirim dengan baik. Jadi pengiriman paket data atau di dalam jaringan komputer disebut dengan paket juga memiliki aturan pengalamatan. IP address adalah sebagai penanda yang memungkinkan untuk mengirimkan informasi antar perangkat dalam suatu jaringan. IP ini berbentuk deretan angka, contohnya seperti 192.168.1.3. Alamat IP ini memiliki informasi mengenai informasi perangkat dan bisa membuat perangkat tersebut dapat diakses untuk berkomunikasi. Fungsi dari IP address sendiri yaitu sebagai bagian yang mengatur koneksi di antara perangkat yang mengirim dan menerima informasi antar jaringan. Jadi tanpa sebuah alamat IP, perangkat tidak bisa terkoneksi, tidak bisa mengenali satu sama lain. Dan ini karena IP address bisa mengidentifikasikan tiap perangkat di internet sehingga bisa terkoneksi. Ada berbagai jenis IP address, ada IPv4 dan IPv6. IP address versi 4 ini versi yang lebih tua dan paling umum dari alamat IP yang ada. IP4 ini menggunakan format berupa 4 angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Contohnya 192.168.1.1. Dan selanjutnya IP versi 6 menggunakan format yang lebih panjang, yaitu 8 angka heksadesimal yang dipisahkan oleh 2 titik. Jadi bedanya satu versi 4 menggunakan dipisahkan oleh titik dan versi 6 dipisahkan oleh titik 2. Contohnya seperti yang tertera di sini. Dan IP V6 atau IP versi 6 ini memiliki jumlah alamat yang jauh lebih besar daripada IP versi 4 tadi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan jaringan yang semakin berkembang. Lalu ada public dan private, di mana IP public adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di internet secara global yang dapat diakses oleh perangkat dari jaringan lokal yang terhubung melalui internet, sehingga layanan dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Lalu ada IP private yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan lokal, dan ini adalah alamat yang terbatas dan tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Selanjutnya ada dinamis dan statis. IP dinamis seperti namanya, berarti alamat ini dapat berubah dan biasanya IP ini dipinjamkan sementara oleh layanan provider internet. Lanjut ada IP statis. IP statis adalah IP yang tidak akan berubah. Jadi IP-nya tetap,
Biasanya IP ini digunakan oleh website pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar lainnya. Dan di sini ada berdasarkan kelas. Karena yang kita bahas sekarang lebih ke IP versi 4. Jadi berdasarkan kelas IP versi 4 ini sebenarnya ada 5. Tetapi yang umum digunakan adalah kelas A, kelas B, dan kelas C, di mana kelas A ini range-nya dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Terus subnetnya 255.0.0.0 dan maksimal hostnya ada 116.777.214. Lalu ada kelas B. Range kelas B ada 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Subnetworks-nya 255.255.0.0. Max host-nya 65.534. Kelas C range-nya dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255 dengan subnet 255.255.255.0 dan maximal hostnya 254. Ada juga kelas D dengan range 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255 dan kelas D dengan range 240.0.0 sampai 255.255.255. Berdasarkan kelas D dan E ini jarang digunakan karena biasanya digunakan untuk hanya untuk eksperimen gitu. Lanjut studi kasus. Di sini soal studi kasusnya menganalisa sebuah IP di mana saya mendapatkan alamat IP 192.168.100.10 dengan prefix 24. Menemukan IP caranya, jadi kita mengambil angka terakhir dari bit terakhir dari si IP, yaitu 10. Lalu 10 dibagi dengan 256, di mana 256 ini adalah jumlah IP dari prefix 24. Jadi 10 dibagi 256 sama dengan 0, sekian. Tapi kita ambil hanya 0-nya saja, lalu dikalikan dengan 256. Jadi 0 dikali 256 sama dengan 0. Lalu untuk mengetahui IP terakhir, kita cukup menambahkan hasil IP tadi dengan 0 ditambah 256 dikurang 1 sama dengan 255. Maka kita mendapatkan rentangnya 192.169.100.0 sampai 192.169.100.255. Setelah menemukan rentang IP yang tadi ini juga sudah bisa diketahui jika networknya adalah 192.169.100.0 dan IP broadcastnya 192.169.100.255. Kenapa? Karena IP network itu sendiri adalah IP yang berada paling awal dari rentang IP dan broadcast adalah IP yang paling akhir dari rentang IP. Lanjut ke subnet mask.
Jadi untuk mengetahui subnet max-nya, kita cukup mengurangi 256 dengan jumlah IP prefix. Jadi 256 dikurang jumlah prefix 20, dari 24 adalah 256. Jadi 256 dikurang 256 adalah hasilnya adalah 0. Maka notasi subnet yang kita dapat di sini adalah 255.255.255.0. Dan di sini ada binernya. Menggunakan internet untuk mengkonversi IP tersebut ke biner. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.